semoga orang-orang yang sebelumnya berisik untuk menantang Novi untuk tes rambut bisa menjalani tes yang sama setelah hasil labnya Novi itu keluar. Jangan lupa tesnya yang 10 parameter ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa buat gua gentar. Tidak ada satu orang pun yang bisa membungkam gua, paham ya? Intinya adalah kami sebagai orang yang dikenal juga oleh masyarakat, saya khususnya, Bang Herdi juga, kita harus mencontohkan yang baik itu masyarakat, ya kan, supaya masyarakat juga bisa mengambil hal-hal positif. Polemik uang donasi bernilai fantastis yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti tidak hanya memanas tetapi juga melebar kemana-mana. Pasalnya, kini bertebaran pula sederet tudingan miring yang mirisnya sudah menyerang Pratiwi Novianti kerana personal. Bermula dari ucapan salah satu kuasa hukum Agus Salim. Novi harus pula menghadapi tudingan keji yang makin deras menderang. Salah satunya terkait dugaan keterlibatannya dengan pusaran barang haram. Merasa jengah dengan semua tudingan keji yang tak kunjung sirna, Pratiwi Novianti pun mengambil langkah tegas dengan menjalani beragam pemeriksaan. Sayangnya, nampaknya belum cukup untuk meyakinkan pihak-pihak pendukung Agus seperti Tengku Zanzabela. Menariknya, aksi Zanzabela justru disayangkan oleh konten kreator Yolo Ine yang langsung menyuarakan kekesalannya. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Disuruh cek urin udah. Giliran udah cek urin, ditantangin lagi, alah cek urin itu kan udah berapa hari, itu udah aman. Lebih tahu dia, ya kan? Coba tes rambut, berani nggak dia? Si Novi tes rambut lah nih. Udah tes rambut dia ngomong apa lagi? Alah, harusnya kan diawasi sama pihak ketiga yang netral, bisa saja dari pihak kepolisian, bisa saja dari ormas saya. Mbak, saya mau tanya, apa sih yang bikin kamu sampai separno itu? Saya cuma takutnya gini, ketika satu jarimu menunjuk ke orang, kamu jangan lupa, ada jari-jarimu yang menunjuk ke dirimu sendiri. Jadi saya bertanya-tanya, apa yang bikin kamu separno itu? Miris memang, aksi dan niat mulia Pratiwi Novianti kini justru menghadirkan luka baginya. Meski begitu, Novi nampaknya masih bertekad untuk membantah semua tudingan miring yang datang melanda. Ia pun memenuhi tantangan Tengku Zanzabela untuk melakukan uji rambut, yang hasilnya digadang-gadang sedikit lagi akan rampung. Sontak saja, keberadaan Novi pun ditanggapi oleh Yolo Ine, selaku pegiat media sosial yang setia mendukungnya selama ini. Tidak tanggung-tanggung, Yolo Ine bahkan sampai melempar tantangan balik kepada pihak seberang untuk menjalani pemeriksaan serupa dengan apa yang dilakukan Novi belum lama ini. Lantas seperti apa penjelasan Yolo Ine terkait tantangannya itu? Serta benarkah pula semua kegaduhan ini telah memberi dampak buruk bagi Novi? Jadi gini, semalam itu Novi telepon saya. Namanya temen ya, namanya Novi temen saya. Jadi wajar aja kalau dia telepon saya. Dia itu udah di titik kayak benar-benar capek ya. Dia tuh capek. Bukan capek lelah berbuat baik ya, nggak, cuma dia capek kayak gue tuh niat gue tuh baik, tapi kenapa harus berakhir seperti ini? Harus ada fitnah ini itu. Nah, terus dia bilang, tapi alhamdulillah Beb, lusa itu hasil lab tes rambut aku keluar yang 10 parameter. Nah, semoga orang-orang yang sebelumnya berisik untuk menantang Novi untuk tes rambut bisa menjalani tes yang sama setelah hasil labnya Novi itu keluar. Jangan lupa tesnya yang 10 parameter ya. Karena biasanya orang yang paling berisik itu biasanya orang yang paling tahu ya kan, yang paling mengerti. Takutnya dia sendiri parno akan kelakuannya sendiri. Semoga orang-orang yang menantang Novi sebelumnya untuk tes urin, tes rambut, segala macam, itu juga bisa gentle untuk menjalani tes yang sama. Kalau tidak ada biaya untuk melakukan tes tersebut, saya Yolo Ine
bersedia membiayai untuk tes lab kalian. Saya juga ada pembuktiannya gitu melalui tes urin. Terus dia kan bilang suruh tes urin, makanya saya tes urin. Terus nanti dia bilang apa lagi? Nanti insya Allah saya ikuti semua. Saya percaya Allah itu maha adil, Allah itu maha mengetahui semuanya. Jadi ya sudah, ikhlas aja. Sementara itu, sederet konflik baru justru terlahir dari memanasnya kisruh Agus dan Novi. Salah satunya adalah aksi saling lempar tudingan antara Tengku Zanzabela dan Yolo Ine. Karena seperti diketahui, Yolo Ine selama ini selalu setia membela Novi, sedangkan Tengku Zanzabela bisa disebut pihak yang paling vokal dalam menyuarakan tantangan kepada sang aktivis kemanusiaan. Tak main-main, belum lama ini Tengku Zanzabela bahkan sampai dibuat marah besar lantaran adanya salah satu unggahan Yolo Ine yang mengorek dugaan kisah masa lalunya. Alih-alih merasa takut dan minta maaf, Yolo Ine justru menantang Zanzabela untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Jadi barusan ini Teh Novi itu ada menghubungi aku dan dia menanyakan tentang seseorang yang dia nggak pernah kenal sebelumnya, terus tiba-tiba ngejudge Teh Novi ini itu ya. Nah, kurang lebih inilah potongan-potongan story perempuan itu. Saya mau memberikan pernyataan terkait apa yang disampaikan oleh Yolo Ine di live streamingnya dengan menunjukkan video yang katanya Tengku Zanzabela atau saya ini adalah Leci atau Elsie. Yang pertama, memang benar bahwa video yang dia tunjukkan melalui live streamingnya itu adalah saya, tapi bukan sebagai Elsie, melainkan sebagai ambasador. Di mana ambasador ini adalah orang yang berlatar belakang entertain, ya, selebriti ataupun DJ. Kebetulan saya memang lulusan Pro DJ School Bali. Dan saya pada saat itu memang aktif di dunia entertain, bahkan stripping, reality show, dan juga ada layar lebar. Kedua, untuk memvalidasi hal tersebut, saya meminta pihak Blue Angel Club Jayapura untuk mengklarifikasi hal tersebut, untuk memulihkan nama baik saya. Yang ketiga, saya akan menempuh jalur hukum jika tidak ada pernyataan dari pihak Blue Angel Jayapura terkait status saya saat berada di klub mereka. Saya meminta pihak untuk membuka video lengkapnya dari apa yang Yolo Ine telah tunjukkan kepada publik. Karena dari video lengkap terlihat ada siapa di sana, ya. Lalu, untuk Yolo Ine tunjukkan bukti transaksi atau apapun yang bisa membuktikan saya sebagai Elsie di Blue Angel Club Jayapura. Jika tidak, kita akan bertemu di jalur hukum. Saya justru meminta owner Blue Angel, jangan yang kata dia Mamila GM apa itu. Kalau dia bilang GM artinya itu ada prosti di sana, ya, sedangkan di Blue Angel itu tidak ada prosti dan lain sebagainya, ya. Sekalian dicantumkan siapa tamunya dan saya bisa bersaksi siapa saja yang masuk ke Blue Angel Club Jayapura. Terima kasih. Gak takut gak dia temenan sama Vitu? Gue gak takut. Kalau emang dia salah, salah. Kau aja nggak jelas ya, kau di mana, anak kau di mana gitu loh, Yolo. Jadi kau tuh jangan ngomongin turunan deh, mending di konteks itu aja ya. Kalau leci aja, nggak usah kau bawa turunan deh. Tapi gue maklumi karena seorang ibu yang tidak merawat anaknya memang seperti itu, tidak punya nurani. Di sisi lain, Yolo Ine bukanlah satu-satunya pihak pendukung Novi yang menjadi sasaran dari Tengku Zanzabela. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Zanzabela pun sempat pula menyuarakan kekecewaannya terhadap John LBF. Hal itu memanglah mengejutkan, apalagi jika ditarik ke belakang. Keduanya sempat memiliki pemikiran serupa dalam kasus Agus dan Novi. Lantas apa yang membuat Tengku Zanzabela begitu kecewa terhadap John LBF? Pakai bilang, ku kasih kau duit, nanti cabut laporannya. Apapun alasanmu, nggak berhak kau ngomong kayak gitu, nggak percaya. Coba kau tanya sama orang yang paham, sama petinggi-petinggi itu. Coba kau tanya, salah nggak kau statement kayak gitu? Gitu loh ya. Jadi sekarang kau sudah tidak kuhargai lagi, ya kalau mau pansos, enak juga, kan kasus kau banyak, ya kan? Bisa aja ku reaction salah satunya, ya John ya. Harusnya kau nggak masuk nih urusan-urusan kayak gini, apalagi ngebelain si Novi. Lebih bagus kau itu diam, ya urus bisnis kau. Lalu kau tuh membela orang yang lemah, bukan malah kau tuh sok-sok kayak membela, tapi enggak, ya. Udah tahu nih otak-otak kayak gini, otak-otak konten kreator kan. Saya kemarin sudah posting, saya akan kasih
uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Buat John LBF, gini bang, gue kasih tahu sama elu. Dengan elu berbicara ke 2 orang, mention hal tersebut, itu justru malah buat gue lebih tersinggung. Ya, karena tidak ada satupun di antara 2 orang yang lu hubungin itu yang akan ikut campur terlalu dalam dan coba-coba menjadi mediator, ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat gue kepada manajer gue, beliau pun paham gue bagaimana gitu loh ya. Jadi gue sarankan kalau lu memang mau ngomong baik-baik itu hubungin langsung ke gue. Jangan melalui manajer. Gue bukan artis ya, dan ini bukan urusan perartisan, ini urusan sosial kemanusiaan. Lalu jika memang elu itu nggak mau baik-baik, maunya somasi, ya silakan juga gitu loh ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa buat gue gentar, tidak ada satu orang pun yang bisa membungkam gue, paham ya? Terlepas dari sepak terjang Tengku Zanzabella, kasus Agus dan Novi belum lama ini juga kembali memberikan babak baru yang mengejutkan. Pasalnya, 2 pihak yang sempat berseberangan dan terlibat dalam aksi tantang-menantang, kini mengesampingkan perbedaan demi terciptanya kata damai. 2 sosok itu adalah John LBF dan Raden Dadan Mariana, seolah menjadi tanda dari runtuhnya keyakinan Raden Dadan Mariana terkait ucapannya belum lama ini. Sehingga perdamaian dan saling memaafkan dinilai menjadi langkah terbaik untuk mereka berdua. Lantas bagaimanakah pertemuan John LBF dan Raden Dadan Mariana? Baik semuanya, saya Erdelau. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta, dan alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait Erdelau menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya Erdelau meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Siap. Gimana? Abang sebelum minta maaf itu saya sudah selalu memaafkan. Siap. Apalagi saya belajar banyak dalam Islam ini, agama Islam ini kita harus mengutamakan perdamaian, mengutamakan tabayun, tak kenal maka tak sayang. Betul, Jadi betul. permintaan maaf abang sudah saya maafkan sebelum abang minta maaf. Luar biasa. Karena saya kira tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal begini kan kita jadi saling mengenal, jadi bisa hubungan baik dan lain-lain, ya kan. Mungkin kemarin saya juga ada singgung-singgung abang, saya juga minta maaf. Sabar. Karena mungkin kesalahpahaman saja, ya kan. Tujuan kita sebetulnya sama-sama baik lah. Nggak ada orang punya tujuan yang nggak baik. Kalau menurut saya Bang John LBF itu dia tidak membela sepihak ya kalau menurut saya. Justru dalam perspektif saya dia adalah orang yang membantu Agus, meskipun kemarin agak sedikit kontroversial dengan kami. Tapi ketika pertanyaan itu dilontarkan ke saya, ya mungkin beliau juga sebelumnya udah pernah kenal, sudah pernah mengenal dan sudah berkenalan dan menjadi seorang sahabat, berteman, ya itu sah-sah saja sebetulnya. Ya, tapi kalau misalkan saya menyampaikan apakah ini ada kaitannya dengan Bang John, saya tidak bisa menjawab. Dan alhamdulillah untuk urusan pribadi saya dengan beliau sudah saling memaafkan gitu loh. Kami menilai kemarin ada beberapa statement yang menyinggung perasaan saya. Wajarlah kalau manusia itu saling menyinggung, dan kebetulan kan dari kemarin Bang Farhat pun sudah menyampaikan beberapa informasi kepada Pak John ya yang positif kan gitu. Kita pun harus ikut. Kalau orang mengajak ke positif ya udah mengajak ke positif gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.